Daftar stan itu sampai saya di Jogja, yang itu benar-benar saya pertama kalinya jauh dari orang tua. Daftar itu 2 hari 2 malam kalau nggak salah, dan hasilnya adalah zong. Oh, nggak lolos. Negara minta jatah. Boleh lah, silakan pakai sudut pandang itu. Tapi kalau memberi atau kontribusi sama negara, menurutku hatinya lebih lerem. Mungkin gitu ya Kak Dimas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih bareng sama Mas Ili. Halo Mas Ili. Siap. Di sesi ini kita masih kedatangan Mbak Ari dan Mas Adimas. Ketemu lagi Mas Dimas. Setelah beberapa konten yang kemarin ya. Aku ke Mas Ili dulu nih di diskusi yang ini. Mas Ili, sesi sebelumnya kan kita bahas tentang Mbak Ari adalah salah seorang yang Mas Ili selalu kasih challenge sejak Mbak Ari gabung di komunitas. Terus dan sampai hari ini ternyata masih dikasih challenge gitu. Nah, kebetulan Mas Ili cerita challenge yang Mbak Ari sedang diberi tanggung jawab nih ngomongin tentang badan hukum, pajak dan yang lain-lain. Nah, aku mau tanya dari Mas Ili, ini motifnya kenapa sampai Mas Ili itu memberikan Mbak Ari atau komunitas arahnya sudah mulai ke arah sana? Monggo Mas Ili. Aku total hidup itu sangat berusaha untuk menjadi otentik untuk diriku sendiri. Salah satunya begini, hukum yang kita panggil selalu untuk hidup kita itu kalau kepingin terus naik level itu adalah salah satunya adalah hukum paradoks. Hukum yang selalu berbeda atau terbalik. Nah, ketika teman-teman di kelompok kita ini sudah mulai kehidupannya sudah mulai bagus, makanya sekitar berapa 15 atau 20 tahun yang lalu ya Mbak, aku mulai bikin CV atau dengan badan hukum yang resmi. Ada beberapa, salah satunya ada CV Salma. Aku juga punya yayasan dengan badan hukum yang ternyata hari ini Tosal itu jadi pertanyaan-pertanyaan besar kepada diri kita. Kalau kita disuruh membayar pajak itu belum tentu bersedia atau ringan hati. Makanya di kelompok kita di jaringan rumah usaha, cara memanggilnya dengan cara sederhana, yaitu bahwa bagaimana mungkin kamu tidak membayar pajak kalau kamu itu tinggal di Indonesia. Tapi kalau mengatakan begini kan sulit dipahami. Tapi bukan dibalik, tapi sebenarnya ini yang benar maksudnya. Terus rasa terima kasihmu itu apa? Hidup kamu di Indonesia dan kemudian kamu sekarang bisnis berhasil, dengan cara apa kamu memberikan terima kasihmu atau kontribusimu kepada state ini, kepada negara ini? Itu kan cara yang paling mudah, dan itu memang benar-benar aku sangat meyakini hidupku itu bagaimana aku harus berterima kasih luar biasa terhadap kota tercinta Semarang ini. Dengan cara apa? Apalagi kepada Indonesia, dengan cara apa? Kan itu yang kita panggil. Makanya challenge yang berikutnya adalah yang tadinya biasa teman-teman mulai kecil-kecil sudah dengan pendapatan ya belum besar lah, tapi kita sekarang mulai dorong untuk ayo toh minimal ngerti bagaimana kamu ngerti tata kelola keuangan, sistem pajak yang akan suatu saat akan menghadang masalahmu itu. Maka karena aku ini tidak bisa sendirian, aku pastilah Mbak Ari yang jadi petugasnya, termasuk ada Dimas, ada Sinta ya, ada Mbak Sinta, ada beberapa orang yang lain ya Mbak. Itu yang kita panggil sih alasan-alasan sederhana bahwa kita jangan pakai hukum yang terus-menerus bahwa zonanya nyaman terus. Makanya pakai zona yang tidak nyaman, panggillah salah satunya kalau bisnis sudah mapan tuh ya urusan tata kelola keuangan dan pajak. Mungkin Mbak Ari bisa menguatkan karena sekarang jadi contoh real. Mbak Ari sudah dengan proses kreatif yang cukup panjang ketika ngurusin pajak yang kebetulan saya punya dan sekarang jadi kepala atau pimpinan koordinator ya Mas ya, koordinator di salah satu CV itu yang sekarang punya pekerjaan sangat tetap, lumayan konsisten dengan pemerintahan dan dengan Bank Syariah Nasional. Mungkin bisa Mbak kuatkan Mbak. Yang tanggung jawab nih sama aku kan macam-macam tuh. Dan aku mulai sistem autopilot, Mbak Ari ya tak ajarin Mbak sistem autopilot Mbak. Ngajak siapa terserah gitu.
Ya, terima kasih Mas Ri. Jadi salah satu challenge yang diberikan ke saya, tantangan baru ini sebenarnya saya senang. Jadi saya itu lulus sekolah dulu itu pengennya masuk STAN kan di sekolah saya itu kan sekolah favorit. Jadi setiap tahunnya itu pasti ada kakak-kakak kelas STAN itu datang ke sekolah untuk memberikan iming-iming, yuk masuk STAN gitu. Dan saya memang dari awal kan saya tertarik untuk mengelola keuangan. Nah di situ ini kesempatan saya, kesempatan kedua. Jadi belajar STAN-nya itu nggak di sana tapi di sini Mas Isa. Iya. Langsung praktek ya Mbak. Iya. Nah, saya lulus sekolah, daftar STAN itu sampai saya di Jogja, yang itu benar-benar saya pertama kalinya jauh dari orang tua. Daftar itu 2 hari 2 malam kalau nggak salah. Dan hasilnya adalah zong. Oh nggak lolos. Nangis dong, gulung-gulung saya di rumah. Seharian nggak mau ngapa-ngapain. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata satu persatu mimpi saya itu terwujud Mas Isal. Salah satunya ini ya, mengelola pajak. Dan saya juga bersyukur nggak diterima di STAN itu kan. Saya bersyukur karena ternyata ada yang lebih untuk diri saya di sini gitu, di sebuah komunitas yang sadar akan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Dengan kita membayar pajak itu kan kita berkontribusi. Jadi nggak munafik bahwa kita ini kan menikmati kok segala fasilitas yang diberikan oleh negara. Kita jalan, kita ada penerangan, kita ada segala macam, itu kan dana yang dikelola dari pajak yang kita bayar itu. Nah, di sini kita sedang mengajak teman-teman komunitas itu untuk belajar tertib pajak. Dan kebetulan saya di sini diberi kepercayaan oleh Mas Ili untuk menjadi bukan guru ya. Jadi ya kita belajar bareng-bareng untuk yuk kita bareng-bareng tertib pajak yuk gitu. Nah, itu kan sebagian dari sedekah kita untuk negara gitu. Untuk jadi warga negara yang baik. Itu Mas Isang. Iya. Cakep Mas Ili, keyword terakhirnya ngomongin bersedekah sama negara. Menurutku ini keyword yang bagus dibanding ketika kita disuruh bayar pajak tapi bentuknya tekanan. Kayak tadi Mas Ili bilang ya ada nggak ikhlasnya juga kadang-kadang. Gitu. Iya iyalah, jujur aja. Tapi ketika bersedekah atau memberi sama negara, Mas Ili bilang tadi berkontribusi apa? Aku jadi mikir, iya dari mindsetnya mesti juga disosialisasiin bahwa ini bukannya jatah. Kalau aku kasar ngomong jatah premannya negara. Negara minta jatah, bolehlah silakan pakai sudut pandang itu. Tapi kalau memberi atau kontribusi sama negara, menurutku hatinya lebih lerem. Mungkin gitu ya Kak Dimas? Iya. Iya Kak, dari sudut pandangmu tentang perpajakan yang ada di komunitas Kak. Iya, membangun kesadaran membayar pajak itu sebetulnya diawali Mas Ili, kesadarannya itu mulai dari menata keuangannya Kak. Oke. Jadi Mas Ili itu memang dari awal saya masuk itu sudah ketat kalau di keuangan. Bahkan sampai hari ini kita punya tradisi untuk menyampaikan mutasi rekening ya Mbak ya, mutasi rekening kepada teman-teman yang terlibat dalam kepemilikan. Posisinya itu adalah bagian dari proses akuntabilitas. Ya, akuntabilitas. Jadi ketika Mas Ili menanamkan itu sebagai sebuah konvensi ya, karena bisnis kecil itu tidak punya SOP yang jelas sebetulnya. Tapi bukan berarti bisnis kecil tidak harus punya prosedur malah kalau mau berkembang. Nah itu karena sudah terbentuk kesadaran untuk pencatatan keuangannya yang rapi, alhamdulillah bisnisnya Mas Ili juga terbantu dari pendanaan. Jadi kalau kita masih ingat ya Mbak ya, ketika kita membantu teman-teman, ketika kita membantu fasilitasi teman-teman untuk berhubungan dengan bank, itu pasti yang pertama kali yang diminta adalah laporan keuangannya Mbak ya. Dan alhamdulillah teman-teman yang ada di komunitas ini juga lulus lah gitu ya. Meskipun dari pihak bank itu akhirnya malah pihak banknya yang memberikan mentoring kepada Mbak Ari terutama ya, karena yang paling paham waktu itu Mbak Ari dan tim. Ini loh, begini loh cara bikin laporan keuangan yang kira-kira bisa menjadi satu sajian kepada bank. Ini yang mencitrakan kesehatan bisnismu gitu ya. Nah
Itu yang kita naik kelas terus, Kak. Nah, begitu catatan keuangannya sudah beres, kalau mau naik kelas apa, Kak? Berarti kan legalitas. Ya. Legalitas itu berhubungannya dengan badan hukum. Kalau menurut saya pribadi, tingkatan selanjutnya dari sebuah UMKM atau usaha mikro yaitu pasti dia menjadi legal. Negara itu akan banyak memberikan benefit kepada industri kecil kalau kita legal, kita tercatat, gitu ya. Jadi ada berbagai bantuan itu sebetulnya kalau kita nggak memikir bantuan itu ada berbagai fasilitas yang diberikan kepada negara itu juga itu diberikan ketika kita tercatat di negara. Nah, setelah tercatat otomatis konsekuensinya adalah kita memang bayar pajak. Semua orang pada waktu itu Mas Sili itu sepakat di CV sama yang Mas Sili waktu itu kita ini tidak mungkin tidak membayar pajak. Karena negara ini adalah negara yang memang harus membutuhkan pajak. Gitu. Kalau mau dibilang preman, PPN itu dari mulai kita lahir sampai kita mati. Kain mori itu, Kak, barang ditanggung, barang kena pajak. Kain mori. Kain mori. Kain mori itu kain kafan ya? Iya, kain kafan. Terus kalau kakak misalnya punya anak gitu toh, jasa rumah sakit kalau di swasta itu kena pajak. Jadi ya di mana-mana mulai dari anak itu pertama kali lahir sampai kita nanti meninggal itu kena pajak semua. Ya sudah, berarti memang kita bagaimana agar kita ini nggak bodoh gitu. Pasti selalu bilang, ojo bodoh. Ojo bodoh di situ sehingga dinamika perpajakan itu kebetulan saya nemenin Mbak Ari gitu ya, mulai dari petugas pajaknya yang lucu-lucu gitu. Saya bilang lucu karena kadang mereka sendiri juga saya memahami ya bahwa peraturan pajak itu dinamis banget. Petugas pajak itu kadang juga harus pontal-pontal, Kak. Oh iya. Dan nggak sinkron ya Mas ya? Iya, antara jadi kebijakan yang baru dengan yang di lapangan belum paham dengan kebijakan yang baru itu kan yang terjadi kan? Terjadi banget dan kita perlu memberi masukan kepada publik, kepada negara, kepada pajak kayak gini kan jadi pegawai KPP-nya jadi lebih pinter kan? Ya betul. Jadi yang tadinya Mas Sili kalau mau ke kantor pajak itu harus cepat, akhirnya Mas Sili sekarang memahami bahwa memang ngurus pajak itu lama, Kak. Tapi sekarang jadi lebih simpel ya dengan lebih simpel alhamdulillah. Informasi digitalisasi itu memang membawa angin baru dan berterima kasih sama Bu Sri Mulyani yang kayaknya punya semangat bagus ke sana. Bu Sri Mulyani orang Semarang loh, Pak. Oh iya lah, itu putra Semarang itu, mantap. Mas Sili, monggo Mas Sili. Kan udah mulai beberapa usaha di komunitas yang akhirnya punya badan hukum, udah mulai tertib, tadi laporan keuangan, secara finansial literasinya mereka udah mulai dirapiin sampai bisa layak masuk ke pajak. Menurutku karena ini dokumentasinya komunitas, aku karena kebetulan orang-orangnya di komunitas Mbak Ari sama Mas Dimas, parameter apa yang secara usaha, kita kan usaha kecil nih, mulai dari usaha kecil, Mas Sili bilang dari uangnya seadanya, tapi sudah mulai disadarkan atau disosialisasikan tentang persiapan untuk jadi pembayar pajak. Parameter apa yang menurut Mas Sili gitu di komunitas sudah mulai coba kamu nyampe titik ini lalu mulai memikirkan tentang sadar pajak, ya Mas Sili? Nah, itu kan persoalan sederhana kan, ketika kita mau dapat sesuatu yang besar, ya kita tuh mentalnya harus besar. Makanya ini persoalan mental sih. Ketika kita membayar pajak itu adalah persoalan mentalitas kita. Ini bukan soal bahwa kita ini membayar sesuatu yang kita harus menuntut kalau kita bayar pajak ini peruntukan untuk apa? Ya itu kan orang kampus atau intelektual yang ngomong kayak gitu. Nah kita kan nggak gitu toh Sal. Yang penting adalah kalau sudah membayar pajak, menurut pikiran kita itu kita ini besar, kan gitu. Percaya nggak percaya? Secara mentality gitu. Nah itu yang sebenarnya ditanamkan kepada teman-teman muda kita itu,
bahwa persis apakah untuk mencapai seperti ini kita semua ini apakah dengan tahu-tahu pinter kan tidak. Maka persis aku berpijak kepada yang disampaikan oleh Dimas tadi, karena betapapun kan Dimasnya orang kampus, jadi kan pinter lah, nerangke. Kita kan makanya selalu butuh bersandingan dengan kampus, metodologi berpikir yang cara kampus, tapi yang penting adalah prakteknya di lapangan terus real. Makanya tadi catatannya pertama bagus. Ketika kesadaran teman-teman muda itu, pertama tentang accountability. Accountability dirinya sendiri sebenarnya. Karena laporan keuangan itu hanya representasi kan dari sebuah akuntabilitas seseorang kan. Atau sang pemilik usaha itu. Yang berikutnya adalah kesadaran ketika kalau di bahasa ini dulu banget ya Sal. Sekitar 20 tahun atau 15 tahun yang lampau ya, kita masih hutang di bank. Itu kita sebut sebagai bankable. Jadi accountability itu menyangkut banyak hal sebenarnya. Dan itu sekali lagi mentalitas. Dan ketika kita waktu itu hutang di bank, hutang kita lumayan besar waktu itu, pada saat itu. Pasti harus soal bankable. Lah bankable ini adalah juga soal urusan mental. Bukan soal riba dan tidak riba. Aku tidak setuju soal itu. Pun hari ini sudah lebih dari 5 tahun aku nggak punya hutang sama sekali ya. Dan teman-teman di kelompok ini, di kelompok kita jaringan rumah usaha, alhamdulillah kan diusahakan hampir 0 rupiah uang bank hari ini ya. Dan itu terbuktikan kita ini kan bukan pelaku riba hari ini. Kalau orang mengatakan kata riba dan tidak riba, kita kan bukan di jalur itu. Sudahlah, kalau itu jadi konflik, kita sudahi. Tapi yang berikutnya adalah sekarang muncul lagi yang ketiga. Tentang kalau kita bayar pajak itu karena kita membayar preman, dan itu buat apa bayar preman? Kalau negara dianggap sebagai preman, dan itu sudah muncul lagi lah hari ini. Terus oleh kita semua sudahlah, nggak usah begitu berpikirnya. Kalau kita mau berpikir besar itu ya sudah berkontribusi, titik. Artinya bukan taking, tapi selalu berpikiran untuk giving. Kan mentalitas kita itu kan mentality giving. Ya, apapun sih dalam konteksnya. Makanya berangkat apa yang disampaikan Dimas, saya sangat setuju. Pertama accountability, kemudian adalah bankable itu jangan berarti soal bank. Bankable itu bisa berarti dilihat oleh sebuah proses pendampingan kan, bisa mentor kan, bisa nanti siapa Mas misalkan? Ya kayak mungkin bankable itu apa ya, kalau bahasa ilmiahnya itu likuiditas Kak. Jadi kasnya itu bisa bertahan gitu. Liquidity-nya sehat gitu. Cash flow is the king. Cash flow is the king. Profit is the queen. Profit is the queen. Dibaliknya kalau Dimas, karena konteksnya Dimas selama itu belum ada, muncul lagi. Tapi benar di kita itu melakukan itu. Yang terakhir adalah betapa kalau mau punya rezeki besar, ya kontribusi lebih besar. Ya. Mbak Ari, lanjutin ke Mbak Ari, ngomongin tadi Mas Ili mentalitas, terus ketika mentalnya siap, sebenarnya proses pajak yang Mbak Ari sosialisasiin sama teman-teman, ini proses yang tingkat kesulitannya seperti apa? Tahu itu sebenarnya gara-gara nggak tahu, jadi takut sama ngomongin pajak, jadi nggak berani masuk ke situ. Monggo Mbak Ari. Sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutkan ya Mas Isal. Jadi kan sebenarnya dari pihak negara sendiri itu memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita mengakses semua pelajaran dan informasi tentang pajak. Nah, di sini kita sedang mengajarkan kepada teman-teman itu untuk selalu update ilmu yang setiap hari bahkan setiap menit itu berubah dari pajak. Nah, itu kita sedang gencar untuk ngajak itu gitu loh. Kita yang harus update, kita yang harus inisiatif, kita yang harus cari tahu gitu. Enggak kita yang nunggu bahwa nanti ada pengumuman begini baru kita akses gitu, bukan seperti itu. Jadi sebenarnya negara sudah memberikan fasilitas untuk kita bisa mengakses apapun tentang pajak. Dan internet itu bisa jadi sumber informasi sebenarnya kalau mau ya. Itu kan tinggal keniatannya kita aja. Bener. Niat lagi tadi baliknya. Kalau cuma nunggu aja kayaknya malah kayak ketinggalan, malah nyalahin orang pihak lain. Tapi kalau memang tadi mentalnya udah mental cari tahu terus atau update terus, justru malah bisa
bahasanya apa? Bisa selamat dan bisa berhasil ngurusin pajak gitu ya Kak? Ya, salah satu contohnya itu kemarin kan Kak Mela gitu ya. Timnya Karir Anak itu malah justru memberi pelajaran sama bendaharanya yang sekolah yang dibantu sama Kak yang ngomongin pajak Faisal ya. Iya. Karena memang kalau di tempat kita sebagai komunitas ini kan ini loh dasar hukumnya. Nah, mungkin mereka nggak paham ya karena ASN ada keterbatasan waktu dan sebagainya. Mungkin mereka begitu melihat itu, oh ternyata memang iya kayak gini gitu kan gitu. Jadi bisa bermanfaat kan Kak? saling bermanfaat. Mbak Ri, kalau sekarang informasi terbaru soal dunia pajak apa Mbak? Kemarin yang kita ngobrol di situ itu kan waktu ada notaris itu kita tanda tangan serah terima kampung biji itu kan yang katanya mau BPJS dan sebagainya itu loh, yang itu perlu teman-teman komunitas tahu juga kan? Jadi gini Mas Ili, isu yang sebelumnya kan NIK menjadi NPWP. Nah, dan NIK menjadi NPWP dan itu sudah terbukti bahwasanya kemarin saya sempat mengurus salah satu teman itu inputnya itu dia ada pilihannya NIK atau NPWP. Artinya NIK itu ya sudah menjadi NPWP. Gitu. Nah, untuk keterkaitan dengan BPJS sekarang itu apapun kita ngurus apapun yang berhubungan dengan negara pasti dibutuhkan BPJS. Jadi ya butuh setiap person yang hidup di Indonesia itu wajib punya BPJS. Sadar akan pelayanan jaminan sosial itu ya Mbak? Betul. Dan dari kantor pajak sendiri ngeling mereka antara BPJS dengan kantor pajak itu ngeling. Jadi setiap ada terbit satu PT baru pasti akan dikejar untuk segera input karyawannya untuk dimasukkan menjadi anggota keanggotaan BPJS itu Mas Isa. Dalam satu PT ada batasan minimal atau minimal 3 orang. Itu kan pengetahuan yang sangat teknis tapi kan diperlukan tahu, kalau tidak kita kan bisa jadi suatu saat kan akan menghadapi masalah. Kan ketika ngomongin pajak itu sudah keniscayaan kan hari ini. Kalau orang mungkin menolak kita ketika sok-sokan diomongin gitu. Ya kan keniscayaan yang akan terjadi, yang itu akan dihadapi oleh siapapun. Dan kita kan tidak ada endorse sama sekali kan dari negara, dari apa. Dan ini kan masalah ayolah kita ini menjadi pinter terus kan gitu aja sebenarnya. Iya benar. Iya. Wah, proses persiapan menurutku, bahkan kalau aku kan kebetulan kan handle-nya kan tentang Karir Anak Mas Ili. Jadi aku banyak juga sadar bahwa iya kemarin tuh kenapa orang BPJS ngejar untuk ada minimal 3 orang tadi. Oh iya, ada unit usaha, ada PT, pasti ada karyawannya dan mesti ada yang ditanggung sama perusahaan. Jadi oh iya, emang mesti lebih banyak lagi belajar ini. Di komunitas tetap disosialisasiin kan Mbak Ri? Iya. Terus. Iya. Kalau kemarin kan kita tentang kesadaran tentang literasi keuangan di komunitas. Ini pajak udah mulai dijalanin. Sudah. Jadi kami punya tim sendiri Mas Isal untuk ngurus pajak dan BPJS itu. Kebetulan saya leadernya itu setiap ada update. Sebenarnya kita yang aktif nanti kalau ada update apa kita infokan ke teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan ada kelas untuk perpajakan dan BPJS itu. Saya baru pentingnya berkomunikasi itu Kak. Jadi kadang kan kalau misalnya kita bisnis sendiri gitu ya, mau ngurusin pemasaran, produksi dan lain sebagainya, A sampai A aksen gitu ya. Kalau di komunitas kita dibantu lah, ada tim yang ini loh informasi pajak kayak gini, kamu posisinya kita mau butuh rumah bersubsidi aja harus bikin NPWP. Iya, gitu. Jadinya posisinya kita mau mau naik kelas dengan punya rumah, coba-coba yang rumah bersubsidi dari pemerintah aja dituntut harus punya NPWP. Nah itu kan salah satu bentuk memang kita sebagai warga negara Indonesia ini nggak bisa lepas dari literasi keuangan yang akhirnya akan menjadi pajak itu. Ya. Kak Dim, pertanyaanku terakhir ya sebelum mungkin nanti Mas Ili nutup. Kan Kak Dimas sebagai petugas pajak di komunitas. Petugas apa dirinya? Relawan ya. Nggak ada petugas.
Tugas itu kayak memang sudah punya tanggung jawab kalau relawan. Relawan ya? Kerelaannya dia. Iya, iya. Rela toh Kak bantuin kita ngurusin pajak Kak? Insya Allah Kak. Karena itu bagian dari, yaitu kalau Mas Ili bilang pajak ini adalah bagian kontribusi kita kepada negara, ya menjadi relawan, saya, Mbak Ari, bahkan Mas Ili sendiri sebagai founder pun itu kan juga menjadi relawan di komunitas ini sebagai bagian dari kontribusi pribadi personalnya kepada komunitas. Oke. Ini mentalitas soalnya. Aku nanya pertanyaanku terakhir ke Kak Dimas gini. Kak, dirimu tadi Mas Ili bilang akademisi, seorang pendidik. Terus ternyata begitu tugas yang kali ini kan komunitas bergeraknya ke arah berkontribusi sama negara. Nah, dari sudut pandang akademisi ya, ada komunitas, terus proses perjalanan awalnya kan bagaimana dari manusia, rakyat. Kalau Mas Ili kan bilang kita kan kalangan menengah ke bawah atau marginal Mas Ili biasanya. Terus tiba-tiba dia di upscale, naik ke kesadaran untuk bisa mandiri, bisa menghidupi hidupnya sendiri, bahkan saat ini udah mulai belajar untuk kaderisasi hidup, membantu hidupnya orang lain. Ya. Nah, terus tiba-tiba ke kesadaran bayar pajak. Dirimu sebagai seorang akademisi ya, dari bahasa, kalau bahasanya bagus-bagus terus Mas Ili. Aku senang kalau dia ngomong bahasanya bagus terus. Sudut pandangmu ngelihat komunitas yang kayak gini, kayaknya dokumentasi komunitas ya teman-teman, mudah-mudahan bisa belajar dari apa yang Mas Dimas sampaikan. Proses menjadi seorang pendamping wirausaha di komunitas dan akhirnya menjadi orang yang sadar bayar pajak. Iya. Pangkalnya tuh satu Kak. Kalau zaman saya, zamannya Mas Ili, entrepreneurship itu accident, kecelakaan. Kalau hari ini entrepreneurship itu memang kita desain. Bayangkan kita punya teman-teman muda yang membuat satu embrio kecil-kecil itu usianya bahkan masih 14 tahun, 15 tahun, 19 tahun dengan model pendampingan. Itu adalah satu bentuk yang kita sebut sebagai entrepreneurship by design. Jadi desain kewirausahaannya itu didesain. Desainnya seperti apa? Mas Ili ini sebetulnya membangun jaringan rumah usaha, terus bangun karir anak, bangun kampung becik, itu adalah laboratorium satu, kedua inkubator Kak. Kalau bahasa ilmiahnya itu inkubator. Inkubator yang senyatanya inkubator. Karena hari ini inkubator ini terbukti bisa menghasilkan wirausaha biarpun nggak besar, bukan wirausaha yang langsung punya PT besar gitu, tapi kan kecil-kecil ini sudah menjadi pekerja mandiri. Nah inilah yang seharusnya ini menjadi satu kesadaran bersama kita di komunitas bahwa alhamdulillah di sini, gitu. Alhamdulillah bahwa kita punya kesadaran untuk didesain. Desain inilah yang sadar. Jadi di komunitas itu sadar bahwa KPI-nya apa gitu ya. Jadi path-nya tuh ya Pak, jalurnya itu, track-nya itu ada gitu loh. Karena kalau Mas Ili bilang kewirausahaan itu tetap harus ada karirnya. Karena menjadi wirausaha itu dari yang kecil, kemudian terus mungkin membesar, mengurusi yang tadinya nggak perlu harus bayar pajak, kemudian akan menjadi bayar pajak, harus lebih berhati-hati, mengelola asetnya, itu kan bagian dari proses karir kewirausahaannya sendiri Kak. Kalau menurut saya begitu Kak. Senang saya dengarnya Mas Ili. Mas Ili, sambil jadi penutupnya Mas Ili, entrepreneurship by design berarti kan konsep. Desain konsep yang Mas Ili selalu ceritain bahwa ini konsep entrepreneurship di komunitas itu based on konsep. Nah, konsep selanjutnya dari sisi Mas Ili sebagai pendamping kita semua di sini di komunitas, konsep selanjutnya ketika kita diajak untuk jadi orang yang kontribusi sama negara, sebenarnya sudut pandangnya Mas Ili membawa kita secara konsep akan ke arah mana selanjutnya Mas Ili? Ya, karena kita ini kan Rumah Saso tinggalnya kan di Jalan Gotong Royong toh. Aduh, ya siap. Ya, Bergotong royong. Ya, itu kan bukan sesuatu yang pernah kita bayangkan Mbak Ari, Mas Dimas. Lah kok yo bisa ya Tuhan itu memudahkan kita tinggal di satu jalan namanya Jalan Gotong Royong. Itu kan kalau nggak given atau pemberian itu kan nggak mungkin toh.
Dan itu pasti kan itu benar-benar gifted. Ya Mas ya? Iya. Kan itu udah nggak bisa kita rekayasa. Ya. Nah akhirnya konsep dasarnya adalah kemana ke depannya ya sama, masih bagaimana kita harus kolaborasi itu. Ini bahasa apa Inggrisnya collaborating atau apalah pokoknya gitu. Tapi apakah cukup dengan collaborating? Karena sebetulnya di dalam kolaborasi itu ada kata yang jauh lebih penting namanya circulating, sirkulasi. Oke. Di dalam gotong royong itu harus ada sesuatu yang berputar, yang disebut kata sirkulasi itu. Ya. Nah disinilah teman-teman di kelompok kita ini jaringan Dharma Usaha, terus yang kita selalu ingatkan adalah gotong royong itu harus menghasilkan sebuah proses sirkulasi yang terus menerus. Dan ini kalau ini dibawa nanti besok pagi aku mati, lusa aku mati, harusnya tradisi berpikir dan budaya-budaya baru yang akan datang itu harusnya bisa diwadahi dalam rangka kolaborasi dan sirkulasi itu di masa depan. Dan itu tidak akan menghentikan siapapun untuk menjadi punya rezeki yang sangat besar. Dari sisi pasti rezeki materi ya, yang lain adalah rezeki seduluran. Dan kita nggak akan pernah habis ngomongin itu berulang-ulang. Yang terakhir adalah selalu yang kita bungkus dengan membuat kurikulumnya sendiri. Jangan percaya kampus, jangan percaya sekolah, jangan percaya orang lain semata-mata. Ini orang bisa menjebak loh. Jangan percaya itu artinya aku sedang mengatakan bahwa tabayun. Bahkan aku mengatakan Isal, Dimas, Ari, jangan percaya Ili. Ini kan justru kamu harus membuat cara hidupmu sendiri atau cara kurikulummu sendiri, tetapi basisnya adalah jangan lupa bahwa ada gotong royong, ada sirkulasi. Justru jangan-jangan dan terbukti bukan jangan-jangan dan ternyata hari ini terbukti bahwa dirimu adalah guruku, hari ini dia pajak guruku. Terus apalagi nikmat yang akan kita tidak kita ambil dan kita harus bersyukur berulang-ulang kita ngobrol ini, itu salah. Oke, mantap. Siap. Masih terima kasih closingnya Mbak Ari, terima kasih Mas Dimas, terima kasih sudah hadir di Saling Berburu. Terima kasih banyak teman-teman. Sesi ini saya tutup. Ingat, karena ini dokumentasi komunitas, saya ulang-ulang lagi bahwa gotong royong dan circulating menjadi fondasi dasar pergerakan kita di masa depan. Terima kasih masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya, tetap di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.